Hai teman-teman, perkenalkan saya Veronica Berusempiring, tim dari Komisi Evangelisasi Keuskupan Agung Medan. Baiklah, Pastor, di sini saya mau berbincang-bincang dengan Pastor, tapi alangkah lebih baik. Yang pertama, bolehkah Pastor ceritakan sepintas atau sedikit profil lengkap mengenai Pastor? Ya. Nama saya Pastor Menrat Rumabea, OFMKAP, sini Medan. Saya diterbitkan, lupa saya kapan saya diterbitkan ya? Iya. Kapan ya? Tanggal 26 Januari tahun 2018. Kami ada 5 orang diterbitkan pada saat itu oleh Monsinyur Anicetus Sinaga almarhum. Saya berasal dari keluarga 7 bersaudara, 2 perempuan dan 5 laki-laki. Itu mungkin yang bisa saya bagikan tentang profil. Asal Pastor dari mana? Saya katakan saya berasal dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Palipi di Samosir tepatnya. Iya. Baiklah Pastor, bagaimana dan kapan mulanya kegiatan pembuatan video pedoman khotbah dalam bahasa Karo yang sedang berjalan saat ini? Sejauh saya ingat, saya mengawali pembuatan video ini. Saya tidak mengatakan bahwa ini adalah khotbah yang bisa langsung dibawa atau bagaimana, tapi saya buat di sana judulnya pedoman khotbah. Jadi setidaknya ini pedoman untuk membantu para pengurus. Itu bayangan saya dulu, bahwa di masa pandemik juga satu, baru yang kedua, para pengurus Paroki Brastagi khususnya, saya bertugas di Brastagi, Paroki Santo Fransiskus Assisi Brastagi. Pada tahun 2019 ada periodisasi, dan pada periodisasi itu banyak terpilih pengurus-pengurus yang baru yang mungkin belum pernah dibekali tentang membuat khotbah atau menyusun khotbah dengan baik. Maka saya coba waktu itu untuk membantu mereka. Ya, iseng-iseng saja, karena memang tidak ada pikiran saya supaya banyak penonton seperti di YouTube sekarang kan, YouTuber itu. Tapi saya memang murni dari hati saya untuk membantu mereka, menemani mereka mungkin. Dan juga karena masa pandemik, kita tidak bisa harus jumpa begitu, berjumpa mata begitu, berkumpul, sangat dibatasi segala pergerakan kita. Maka untuk itu saya coba membuatnya dalam bentuk ataupun saya share melalui media sosial, yakni YouTube. Saya bagikan kepada pengurus, khususnya para pengurus di Paroki Brastagi, supaya dengan demikian mereka terbantu juga untuk mempersiapkan khotbah setiap hari minggunya. Dan itu saya mulai tahun 2020 awal, sebelum memang pandemik. Dan justru memang setelah masuk ke pandemik semakin dibatasi lagi kita. Maka ya dengan inilah mungkin bisa saya membantu mereka. Toh juga di paroki sudah ada program-program untuk pembekalan mereka, para pengurus-pengurus yang baru itu. Tapi tidak bisa berjalan karena masa pandemik itu. Sehingga saya mencoba membuat pedoman khotbah dengan sumber utama dari buku pedoman khotbah Pastor Cleophas almarhum. Dengan itu saya coba mengupdate dan saya bagikan, saya rekam, hanya rekam suara, saya bagikan ke YouTube, dan dari sana saya bagikan lagi ke para pengurus-pengurus supaya mereka melihat, mendengar, dan
mudah-mudahan terbantu untuk mempersiapkan khotbah dan mewartakan sabda Allah pada hari Minggu. Itu yang bisa saya Iya. lakukan. Sejauh dari itu, Pastor, pada waktu itulah memang kalau saya pribadi beranggapan memang itu sangat dibutuhkan umat, khususnya pengurus gereja. Tapi apakah banyak yang menonton, Pastor, atau tidak dihiraukan pengurus-pengurus gereja? Terima kasih. Sebenarnya awal motivasi saya memang tidak lebih untuk supaya banyak dilihat atau ditonton atau di subscribe atau supaya bisa kita dapat sesuatu dari sana, tidak. Tapi memang entah ditonton atau tidak atau didengarkan, pokoknya saya bagikan. Mana tahu ada yang butuh mungkin para pengurus, khususnya makanya saya katakan tadi, saya khususkan di Paroki Brastagi supaya mereka terbantu. Jadi soal penonton memang sampai saat ini saya kira tidak terlalu banyak yang menonton, tapi setidaknya bahwa kita ada sedikit tergerak untuk membantu mereka, ya tidak apa-apa kalau ditonton atau tidak. Pokoknya setidaknya kita berusaha untuk membantu mereka, itu saja dalam bayangan saya awal dulu. Oke, kalau begitu, Pastor, siapa saja yang terlibat dalam aksi video pedoman khotbah dalam bahasa Karo ini? Dan mengapa para imam yang terlibat tersebut mengaku tidak tertarik? Satu, memang karena soal bahasa. Iya. Ketika saya juga seperti itu dulu waktu saya awal-awal masuk ke daerah Karo, saya juga sudah ketakutan awalnya. Bagaimana nanti bisakah saya nanti berbahasa Karo atau tidak? Itu saya kira yang menjadi kendala yang mungkin berat juga untuk kelompok para pastor yang lain. Tetapi ada beberapa orang juga, teman-teman saya pastor, bahkan suster yang tinggal di wilayah Paroki Brastagi, saya minta juga untuk mengisi suara di pedoman khotbah itu. Saya coba persiapkan khotbahnya, saya minta mereka untuk membaca, dan bahkan juga beberapa mereka ubah supaya agak kena mungkin sedikit dengan bagaimana mereka membawakannya supaya sungguh-sungguh teratur, tersusun rapi. Demikian mungkin beberapa orang pernah saya minta juga, mereka agak menolak karena bahasa Karo saya belum bagus katanya. Tapi dalam benak saya tidak apa-apa. Tapi justru saya katakan sebenarnya justru kalau kita mau membuat ini, ya kita juga belajar ikut di dalamnya. Bukan maksudnya bahwa kalau siapa yang membuat atau mengisi suara ini mereka yang sudah ahli. Aku pun belum ahli saya dalam bahasa Karo, belum fasih benar dalam bahasa Karo, tapi saya coba. Mungkin ini juga membantu saya untuk belajar menggeluti bahasa bahkan budaya di tempat di mana saya tinggal sekarang. Itu mungkin. Inilah mungkin sebagian dari hambatan ya, Pastor, ya, dari Pastor sendiri. Kalau tantangannya menurut Pastor juga apakah bagaimana ini kira-kira? Tantangannya soal disiplin dan tekun saya kira. Karena memang khotbah saya sudah buat waktu itu, kalau bisa setiap minggu harus atau minimal hari Sabtu sebelum hari Minggu sudah share khotbah itu, pedoman itu, supaya mereka terbantu malamnya misalnya mereka mempersiapkannya. Jadi untuk membuat diri tekun, disiplin, membuatnya kita berjuang, begitulah, masih berjuang untuk itu. Karena memang juga bukan hanya ini tugas kita kan gitu dia, masih ada juga tugas yang lain yang butuh diperhatikan juga. Pelayanan bagaimana, itu juga mungkin yang membuat jadi tertantang juga kita sih. Iya, kalaulah begitu Pastor, apakah harapan dan rencana dalam kegiatan atau aksi yang dilakukan ini tadi untuk kedepannya? Setelah saya lihat-lihat, kadang juga merasa bangga juga kita ketika hasil
sudah di depan mata, Iya. rasa bangga juga kita. Oh, masih bisa rupanya kita buat seperti ini. Nah, dengan mencoba, maka mulai muncul lagi ide-ide yang lain. Maka dengan itu kita tertantang, dan mudah-mudahan ke depannya nanti harapan pedoman ini bisa berlangsung terus, dan baru-baru ini juga kerjasama dengan Komisi Evangelisasi dan Komisi Komunikasi di Keuskupan Agung Medan, ini juga menjadi jalan yang baik saya kira, atau pintu gerbang untuk memperkenalkan lagi atau untuk membagikan lagi pengalaman-pengalaman kita melalui khotbah-khotbah, pengalaman kita bersama Tuhan, melalui sabdanya, melalui pengalaman hidup kita bisa tuangkan dalam khotbah-khotbah kita. Dan nyata saya kira khotbah yang hidup itu, ketika kita mampu mengalami kasih Tuhan dalam hidup kita, dan itu kita ungkapkan melalui khotbah ini. Mudah-mudahan harapannya supaya umat bisa terbantu juga untuk mengalami cinta kasih Allah. Dan dengan bantuan komisi juga saya kira memang kalau kita yang membuat atau mengisi khotbah, mengedit, mungkin pasti terbatas. Tapi dengan bantuan banyak orang saya kira, bahkan komisi juga sudah mulai bisa bekerja sama dengan komisi, saya kira mungkin akan tampilannya juga akan semakin dikemas lebih baik, semakin menarik, dan semakin banyak juga orang meminati. Mudah-mudahan itu harapan kita, dan pewartaan kasih Tuhan juga semakin banyak orang tertuju kepada banyak orang, bukan hanya wilayah paroki Brastagi saja, tapi kepada paroki-paroki yang lain mungkin bisa tercapai gitu. Ya, memang kita sudah melaksanakan sejauh mungkin ya Pastor, untuk mempersiapkan juga kerjasama antara Komisi Evangelisasi, Komsos juga, dan beberapa para pastor di sekitaran wilayah Tanah Karo ya Pastor. Jadi sejauh mungkin sudah berjalan. Kawan-kawan bisa cek nanti di bawah, segera akan kita luncurkan video-video katekese. Berikutnya ada Mazmur juga, agar kita lebih tertarik. Kalau ada usulan lain dari rekan-rekan kita, bisa kita tampung ya Pastor ya. Iya. Karena yang baru-baru ini juga saya dengar ada pastor mengatakan mungkin bisa kita tampilkan juga berbagai katekese singkat. Iya. Maka mungkin bisa dibuat judulnya katanya Katkit. Ya, apa itu Kak Pastor? Ada Katolik, ada katekese. Jadi Katkit biasanya disingkat katanya katekese atau sedikit katekese. Katkit katekese sedikit, atau KitKat sedikit katekese, bisa juga dibalikkan. Mungkin dengan ini bisa terbantu banyak orang, karena banyak ajaran-ajaran dalam gereja kita, dalam kekatolikan kita mungkin sudah pernah kita dengar, tapi lupa. Itu tidak saya katakan bahwa tidak tahu, tapi mungkin sudah pernah didengar, hanya lupa. Maka dengan kehadiran nanti KitKat ini, umat banyak orang semakin tahu ajaran-ajaran dalam gereja kita. Sepertinya Pastor, hanya sekedar ini saja pertanyaan-pertanyaan sharing kita. Apakah ada tambahan dari Pastor? Dari saya semacam mengajak kita semua, para pastor juga, saudara-saudari yang mungkin dengan kreativitas masing-masing bisa kita membantu banyak orang semakin mengenal Allah, semakin mengenal cinta Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berjuang bersama, bahwa ketika kita mulai putus asa, maka semuanya akan berantakan. Tapi ketika ada harapan, maka semuanya akan berjalan. Demikian saya kira yang bisa saya bagikan. Mari kita bersama-sama mewujudkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia. Terima kasih Pastor, terima kasih teman-teman semua. Dadah. Sampai jumpa.